Dan kita harus belajar di situ. Kita harus belajar. Kenapa ya kan? Bahkan bahannya aja udah banyak banget di Indonesia. Tapi kenapa kok Malaysia menjadi apa namanya tempat investor-investor asing itu datang gitu kan untuk berinvestasi seperti itu. Tahniah buat Malaysia karena Malaysia sebentar lagi akan menjadi ataupun dinobatkan sebagai negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali guys ya. Ini daripada salah satu coach bisnis yang ada di Indonesia guys ya. Di sini dia katakan bahwasanya Indonesia kalah telak. 2025 Malaysia sudah menjadi negara maju. Dan apa yang disampaikan di dalamnya kita harus mendengarkan dengan seksama ya, dengarkan sampai selesai supaya tidak menjadi salah arti. Saya tidak mau ya di video ini ada komen-komen negatif ataupun komen-komen yang tidak tidak sinkron dengan kontennya gitu kan. Padahal di sini kita akan belajar mengenai kenapa sih Malaysia itu bisa maju dan kenapa kita tidak. Apa yang diambil, langkah yang diambil oleh Malaysia, kenapa Malaysia lebih maju daripada kita. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan dengarkan di sini penjelasan daripada Coach Tom, guys ya. Linknya di deskripsi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jom kita simak videonya. Let's go. Ternyata Indonesia cuma menang euforia. Betul. Kenapa? Karena kita bakal disalib Malaysia sebagai negara maju. Walaupun ya nyaring banget nih soal Indonesia emas, Indonesia emas. Nyatanya Indonesia cemas. Kita bakal kalah nih sama negara tetangga kita. Nah, supaya jadi negara kaya, mereka cukup melakukan peningkatan $500 saja dari pendapatan tahunan setiap warga. Nah, nanti kita amati ya. Salah satu hal atau sektor-sektor yang membuat Malaysia jadi industri semikonduktor. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah blueprintnya sudah dirancang 5 dekade lalu. Kita belajar dari point of view kita hari ini. Nah, teman-teman, masalahnya ya, kita ini punya banyak materi untuk membuat produk yang sama. Kenapa industri kita di situ-situ aja? Apakah Malaysia memang sudah layak jadi negara yang lebih maju? Dan kita juga akan bahas bersama di konten Behind the Business hari ini. Bersama saya, Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Oke. 2025. Saat semua orang membahas Indonesia emas, kita nggak sadar kalau dalam waktu dekat Malaysia akan nyusul Singapura dan Brunei untuk menjadi negara maju. Emang benar, faktanya ya gitu. Malaysia ini cukup adem ayem tapi nyalip banyak negara untuk urusan negara maju. Nah, sebenarnya itu nggak mengagetkan karena di 2021 kemarin Bank Dunia sudah membuat satu prediksi. Katanya kalau negeri jiran bisa jaga kualitas, inklusivitas, dan tingkat keberlanjutannya, mereka pasti jadi negara maju di antara 2024 sampai 2028. Ya mungkin kedengarannya klise, tapi yang bilang Bank Dunia ini jadi nggak bakal salah ya. Mempertanyakan pandangan mereka untuk konteks ini kayaknya ngajar hukum gravitasi ke Isaac Newton, alias nggak ada gunanya. Oke, nah lagian tahu nggak sih kalau Malaysia sudah mentransformasi ekonominya sejak beberapa dekade terakhir. Nah, ini dilakukan dalam program bernama RMK atau Malaysia Plan. Ini adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah yang dibuat oleh pemerintahan mereka sejak tahun 1956. RMK layaknya seperti blueprint di dalam bisnis. Dan on point juga. Isinya adalah strategi, proyek prioritas, hingga program-program khusus pemerintah Malaysia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan ekonomi,
pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warganya di berbagai sektor kehidupan. Sekarang mereka sedang memasak RMK 13 yang katanya akan berfokus pada aspek dasar. Secara overall, semua kerja keras ini menempatkan mereka pada urutan ketiga sebagai negara paling sejahtera di ASEAN. Itu bukan klaim. Karena predikat ini sesuai dengan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Dari penilaian kumulatif pada aspek harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, Malaysia mendapatkan poin 0,807. Sialnya, angka itu jauh lebih besar dari yang kita punya. Jadi untuk sah jadi negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia punya standar pendapatan nasional bruto yang harus dilewati. Sederhananya, para negara kandidat harus memiliki PNB per kapita lebih dari 13.845 US dollar. Nah, tahun ini Malaysia menargetkan PNB 13.430 US dollar. Jika akhir tahun target itu tercapai, kemungkinan besar tahun depan mereka resmi jadi negara maju. Wow. Perjalanan 5 dekade. Sampai detik ini, saya tahu teman-teman di sini penuh rasa keraguan. Mungkin juga ada yang nggak terima, tapi ya itu normal. Ya, logika aja, kita yang paling vokal, deklarasi negara maju, ternyata malah saudara serumpun yang diakui lebih dulu. Sakit nggak sih? Sakit lah. Namun di sisi lain, kita harus berbesar hati dan mengakui bahwa perjalanan menuju status itu bukanlah kisah yang instan. Bisa dibayangkan nggak? Dari 1950-an mereka sudah bikin RMK. Saat kita kena stagflasi dan hampir pailit karena utang Pertamina, tahun 70-an Malaysia merancang program jangka panjang lewat kebijakan ekonomi baru. Program tersebut cukup mengatur strategi industrialisasi dan menggiring ekonomi mereka keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam 20 tahun ke depan. Nah, langkah Malaysia ini mungkin nggak glamor, tapi ternyata strategis juga. Setidaknya ada 4 hal penting dalam perjalanan 5 dekade mereka, yaitu mulai transformasi secara terkonsep. Saat itu Malaysia belum jadi pusat teknologi yang disegani seperti sekarang. Namun yang membedakan mereka adalah kesadaran untuk fokus pada sektor-sektor produktif dan investasi jangka panjang. Pada awal dekade 1970-an, pemerintah Malaysia mengambil langkah besar dengan merintis industrialisasi melalui kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy, ya, singkatannya NEP. Ini bukan dokumen yang membebaskan pemerintah dan pemilik modal untuk asal bangun pabrik atas nama industrialisasi, tapi sebaliknya ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia melakukan transisi dengan hati-hati. Dari pertanian sebagai tumpuan ekonomi, mereka beralih ke manufaktur dan menjajaki pasar luar negeri. Momentum ini membawa investasi asing masuk silih berganti. Bahkan dalam urusan investasi asing langsung atau direct foreign investment, Malaysia sempat menjadi kompetitor Singapura dengan rata-rata pertumbuhan 14,84% tahun 71 sampai 93. Meskipun sektor ini bergerak secara volatil, FDI negara ini sejak 74 sampai sekarang rupanya positif terus. Saat itu kita ngapain? Kayaknya kita masih ribet dengan kebijakan sumber daya alam. Sedang di waktu yang sama Malaysia sudah memetakan jalur ekonomi baru, membangun infrastruktur, insentif pajak, free trade zone. Sedangkan setelah menelurkan kebijakan adalah momen untuk memaksimalkan infrastruktur. Gimana caranya? Sederhana, pemerintah Malaysia memulai dengan Export Processing Zone. Export Processing Zone atau kawasan pemrosesan ekspor adalah strategi khusus untuk menarik investasi asing. Jadi simpelnya, pemerintah mereka akan bikin kawasan industri di mana akses pada fasilitas dan regulasi yang berlaku akan dipermudah. Targetnya siapa? Ya jelas, untuk investor asing. Nah, di kawasan ini, perusahaan asing yang menanam modal akan mendapatkan keuntungan seperti bebas biaya masuk, pajak ekspor yang rendah, kemudian dalam prosedur ekspor impor juga pasti akan ada kemudahan. Setahun setelahnya, mereka mendeklarasikan kawasan free trade zone di Penang. Mereka ngatur tuh, ada banyak hal. Misalnya, kuota ekspor minimal 80%, biaya gratis, hingga fokus pada kegiatan manufaktur. Nah, aturan-aturan ini accessible. Nah, masuklah perusahaan besar seperti Intel, Texas Instruments, dan kalau saya bilang inilah awal rute mereka sebagai negara maju. Peningkatan nilai ekspor dan kontribusi ekonomi
Gila. Sesuai dengan yang kita bicarakan, kombinasi infrastruktur dan kebijakan yang searah membuahkan hasil yang luar biasa. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor elektronik Malaysia mencapai 36% dari total ekspor nasional mereka. Saat mereka sejauh ini, kita masih mengandalkan produk mentah dan setengah jadi untuk diekspor. Masih bertanya, kenapa kita kalah? Menemukan potensi semikonduktor. Satu bagian yang paling krusial dari kemajuan Malaysia adalah industri semikonduktor. Saat banyak negara menjadikan ini wacana, Malaysia mengunci posisinya sebagai pemain utama. Negara ini bukan hanya terlibat, tapi juga jadi 10 pilar utama dalam siklus pasokan global. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Ya, peta persaingannya jelas. Tahun 2024, mereka menargetkan investasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Nggak bisa dipungkiri, ini adalah pendorong utama Malaysia jadi negara maju lebih cepat dari kita. Tapi pertanyaan sederhana muncul di kepala saya nih. Apakah sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, kita punya masalah dengan Malaysia? Oh, punya masalah gak? Kita dan Malaysia memang serumpun. Pada beberapa hal bisa jadi saling bantu. Tapi harus diingat ya, bisnis tetap bisnis. Ya. Urusan industri semikonduktor ini jadi agak sensitif karena sebenarnya kita punya resource yang lebih banyak dan lebih baik. Ya, kamu harus tahu kalau gadget, handphone, kamera itu ada chipnya. Membuat chip atau semikonduktor itu butuh pasir silika. Uniknya, kita adalah negara yang punya cadangan pasir silika 332 juta ton. Ini banyak banget. Apalagi ternyata kita memegang lebih dari 10% cadangan bauksit dunia. Nggak sampai di situ. Kita masuk ke dalam 5 negara produsen bauksit dengan total produksi 21 juta ton. Itu 6% dari market share global loh. Pertanyaannya kok bisa kita di sini-sini aja? Iya. Kok bisa perusahaan teknologi tidak ada yang melirik kita? Nah, kita coba lihat Malaysia. 2016 mereka cuma bisa produksi bauksit sebesar 1,37 ton. 2020-an estimasi produksi mereka cuma 4,3 juta ton. Dua angka ini masih jauh dari apa yang mampu kita produksi. Anehnya, proyeksi pendapatan industrinya kebanting. Kita cuma bisa dapat 1,5 miliar dolar tahun ini, sedangkan mereka punya proyeksi hingga 16 miliar dolar. Ya, hampir 10 kali lipat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita tertinggal di bidang ini? Salah satu alasan utamanya sederhana, ketidakmampuan kita untuk menyediakan infrastruktur dan insentif yang setara. Hal itu tambah parah dengan regulasi yang makin hari makin berubah. Terus gimana investor atau perusahaan multinasional tertarik ke sini? Kalau dasar hukum kita juga ya kurang begitu jelas. Mempelajari cara Malaysia bekerja. Nah, ini nih overall menarik. ya, kita memang negara yang cukup kaya akan sumber daya alam. Tapi Malaysia memberi tahu dunia bahwa dedikasi pada infrastruktur secara terukur mampu jadi cara yang ampuh untuk membawa negara menjadi lebih sejahtera. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama adalah berkalkulasi dengan matang. Dari pengolahan sumber daya alam dan sumber pangan jadi sebuah negara industri adalah keputusan yang berisiko. Saya yakin ya pemerintah mereka saat itu punya konsep dan kalkulasi yang matang. Itulah yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah memahami cara pandang investor. Malaysia memulai industri semikonduktor tanpa kelimpahan sumber daya. Lahirnya kebijakan insentif dan turunannya adalah bukti bahwa mereka berupaya memberi nilai tambah pada calon-calon investor. Jika kita mengadopsi kerangka berpikir yang sama, mestinya ya kita juga punya potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang ketiga adalah totalitas dalam membangun infrastruktur. Malaysia adalah contoh yang bagus dalam membangun sebuah industri. Targetnya terukur, kebijakannya dievaluasi 2-3 tahun sekali. Jadi ya realistis lah. Dalam waktu dekat mereka bahkan menganggarkan 5,3 miliar dolar untuk macam-macam infrastruktur. Dana ini mengcover pelatihan 60.000 insinyur lokal. Nah, kalau roadmap-nya jelas kayak gini, ya wajar Intel dan Infineon percaya dan berani investasi dalam skala besar. Yang keempat adalah menaruh bahasa internasional sebagai bahasa kedua. Lah, apa hubungannya? Bahasa Inggris. Gini ya, saya rasa kebetulan yang menguntungkan ini hal yang baik. Jadi gini, kerja
di perusahaan multinasional membutuhkan skill dasar berbahasa Inggris. Benar nggak? Betul. Nah, kebiasaan masyarakat Malaysia itu berbahasa Inggris. Membuat mereka menjadi negara tertinggi ketiga yang warganya ngerti bahasa Inggris di level ASEAN. Ini adalah dampak positif sesuai dengan peribahasa bisa karena biasa. Jadi gimana? Belajar apa hari ini? Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar dari Malaysia, yaitu bikin blueprint jangka panjang, lalu mengeksekusi rencana dengan penuh serius. Anda pun bisa jadi perusahaan kelas dunia dengan strategi yang sama. Saya Tom MC Ifle, salam pencerah. Wow. Alright guys, sudah selesai videonya. Ini sangat-sangat keren sekali pembahasan ya daripada coach ini ya guys ya. Karena ya apa ya yang kalau kita selama ini kan kayak ngambang gitu aja, kenapa Malaysia kok lebih maju daripada kita ya kan, apa yang dilakukan oleh Malaysia sampai begitu. Dan di sini dibahas tuntas oleh Coach Tom ini ya guys ya. Dan kita harus belajar di situ. Kita harus belajar kenapa ya kan. Bahkan bahannya aja udah banyak banget di Indonesia, tapi kenapa kok Malaysia menjadi tempat investor-investor asing itu datang gitu kan untuk berinvestasi seperti itu. Blueprint ekonomi Malaysia telah dicipta oleh Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid 55 dekad yang lalu. Wow. Beliau telah membuat tesis PhD dalam bidang ekonomi seperti dasar ekonomi baru, tabung haji, felda, koperasi, angkasa dan lain-lain. Kalau nak kira 7 hingga 8 kajian PhD dalam bidang ekonomi dan dipakai sehingga sekarang di Malaysia. Oh, memang begitu. Memang terbaiklah di Raja Malaysia nih. Sebagai rakyat Malaysia, kami jarang mendengar konten dari Malaysia mengenai negara maju. Tapi kami berharap Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi dan ianya bukan penamat, tetapi langkah baru yang lebih mencabar. Harus kita dukung Malaysia menjadi negara maju. Selamat buat Malaysia. Wow, gila sih. Kalau ada 10 orang yang berpikir sama kayak Coach Tom menjabat sebagai mentor di Indonesia, insya Allah ya kan, Indonesia sudah lama menjadi negara maju. Tapi sangat disayangkan yang menjabat sebagai menteri adalah orang yang salah. Masing-masing hanya mikir untuk perut diri sendiri. Diharap Presiden Prabowo ya kan memilih orang-orang yang betul boleh bekerja untuk memajukan Indonesia. Alright guys, keren banget pembahasan kali ini dan sangat menarik sekali. Dan ya, tahniah buat Malaysia, karena Malaysia sebentar lagi akan menjadi ataupun dinobatkan sebagai negara maju. Dan tidak menutup kemungkinan karena sudah ada penelitian-penelitian ataupun bisa dikatakan yang disampaikan di dalam videonya tadi, bahwasanya Malaysia itu menjadi ataupun menduduki di angka kedua, bahkan menjadi saingan Singapura dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat keren sekali guys ya. Semoga ini bisa membuka mata kita, semoga kita bisa lebih baik lagi ya. Semoga presiden kita bisa ya guys ya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun ke depan. Oke, amin. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.